Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah hadirin yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita curahkan, kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, masih berikan kepada kita umur, masih gunakan kita dalam kebaikan. Semoga kita istiqomah dalam ketaatan sampai akhir hayat. Kita akan kembali membahas tentang kajian tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 76. Allah berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Allah berfirman yang artinya afatatma'una, apakah kalian mengharapkan, yakni ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang iman, ayyu'minu lakum, mereka beriman kepada kalian, yakni orang Yahudi. Wa qad kana fariqum minhum, dan sungguh telah ada sebagian golongan di antara mereka, yakni dalam tafsir Jalalain di sini ahbaruhum, mereka tersebut maksudnya adalah para pendeta-pendeta tersebut, pendeta-pendetanya Yahudi. Yasma'una kalamullah, mereka mendengar kalamullah. Kalamullah di sini adalah Taurat maksudnya ya, karena menceritakan tentang orang Yahudi. Thumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya, min ba'di ma aqaluhu, selepas mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, dan mereka mengerti. Mereka mengetahuinya dan mereka mengerti. Jadi ini hamzah di sini adalah hamzah lil ingkar ya. Min ba'di ma aqaluhu maksudnya adalah untuk mengingkari. Jadi ayat tersebut pertama mengingkari, apakah kalian wahai orang iman itu masih ngarap kalian itu beriman. Maka dalam sebagian tafsir dijelaskan ini untuk memupuskan memutus asakan masa gitu. Nah, sebenarnya bukan putus asa, nanti memupuskan harapan orang iman yang sangat menginginkan mereka itu beriman, yakni orang Yahudi. Apakah kalian orang iman itu mengharapkan mereka itu beriman? Padahal kata Nabi, zaman dulu itu sudah berkali-kali, maksudnya sudah ada golongan mereka, pendeta-pendeta Yahudi, orang-orang Yahudi, mereka mendengar kalamullah, mendengar Taurat di zaman Nabi Musa. Kemudian malah mereka rubah-rubah. Selepas mereka tahu, malah mereka rubah. Jadi karena mereka orang pendeta Yahudi itu mengetahui isi daripada Taurat, memahaminya, akhirnya sama mereka itu dirubah. Nah, jadi kenapa dirubah? Karena nggak sesuai isi Taurat itu dengan nafsu mereka, dengan hawa nafsu mereka, akhirnya sama mereka rubah. Nah, jadi selepas mereka mengetahuinya, jadi maknanya tuh ada rahasia dalam Taurat itu sehingga mereka rubah. Rahasia ini kalau diketahui mungkin menyebabkan mereka itu jatuh, ataupun derajat mereka merasa direndahkan mungkin, ataupun ya mungkin karena tidak sesuai dengan hawa nafsu, sehingga maknanya yang mereka rubah itu dalam sebagian tafsir dijelaskan ya, ada yang mengatakan yang mereka rubah adalah hukum-hukum. Di antaranya ada yang mengatakan hukum rajam ya. Rajam itu hukuman untuk orang yang berzina. Jadi orang yang berzina itu kalau dia muhson, kalau dia itu sudah menikah maka dirajam.
dirajam tuh dilempar batu sampai mati, ditanam dia, tinggal kepala, lempar batu sampai mati. Itu kalau berzina. Kalau berzina muhson itu artinya sudah menikah. Kalau dia belum menikah, cuman dicambuk nanti ya, ditakzir itu dihukum, dicambuk, kemudian diasingkan. Dan cambuk pun sebenarnya nggak keras sih, ada aturannya. Cambuk itu nggak boleh begini, kalau nggak boleh gitu. Kalau bapaan biasa mungkin mukul anak gitu ya, kalau cambuk nggak boleh. Nanti tangan itu harus gini ya, tak gitu. Jadi nggak boleh sampai ngangkat gitu, cuman ini yang diangkat, namanya sikut. Itu kalau belum menikah, masih muda, anak-anak muda berzina itu tidak dirajam, tidak dibunuh, tidak hukum mati. Yang dihukum mati itu kalau dia sudah menikah, masih matanya gatal, itu kena hukum. Ya, apa hikmahnya di antara hukum rajam itu? Apa hikmah hukum rajam itu? Kok Islam kejam misalnya gitu ya? Padahal sebenarnya tidak kejam. Islam ini, aturan yang ada dalam Islam ini ingin mengobati orang, ingin memperbaiki kehidupan manusia. Makanya dalam kisos itu dalam ketika membunuh ya. Kisos itu hukuman nyawa balas nyawa. Kalau ada orang yang dengan sengaja membunuh, dengan sengaja ya, kalau tidak sengaja tidak masalah. Kalau orang dengan sengaja membunuh orang lain, maka balasan itu bukan penjara dalam Islam, tapi dihukum mati, dibalas mati. Nyawa dibalas nyawa. Kata Allah, walakum fil qisasi hayah, bagi kalian di dalam kisos itu ada kehidupan. Jadi kisos itu bukan ingin membunuh orang, justru ingin menghidupkan orang. Kenapa? Karena kalau si begal-begal tadi, pembunuh-pembunuh tadi, kalau orang-orang yang dengan ringan tangan membunuh orang, kenapa hidup mereka harus dipertahankan? Bisa-bisa ada korban kedua, korban ketiga. Karena itulah sama agama itu dihilangkan orang-orang yang tadi itu. Nah, nyawa dibalas nyawa, jadi adil. Ya, begitu pula dalam rajam. Jadi agama sudah mengasih solusi bagi orang yang tidak bisa menahan nafsu. Jadi ketika laki-laki melihat perempuan yang dia inginkan, dia syahwati, tentunya ada rasa nafsu normalnya manusia kan. Agama memahami itu, memahami tabiat manusia, sehingga agama mengasih solusi dengan nikah. Karena itu agama tidak membenarkan kalau ada ajaran yang melarang nikah. Misalnya kayak biarawan atau biarawati yang melarang nikah. Kenapa? Ini sama kayak melarang orang makan, ya kan? Karena berhubungan atau nikah itu adalah kebutuhan manusia, sama seperti makan, minum, tidur. Kalau ada orang dilarang nikah, sama seperti dilarang makan, minum, tidur, begitu kan? Nah, jadi agama kok ada bergetar-getar. Kalau yang nelpon itu orang penting, jangan-jangan ada apa gitu. Kalau kawan itu apa tak penting gitu. Nah, jadi kembali ke pembahasan. Jadi apa tadi? Oh ya, nikah ya. Jadi agama itu ngasih solusi ketika orang tidak bisa menahan hawa nafsu, maka adanya nikah. Gara-gara nikah kata Nabi, wa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Lebih bisa menundukkan hawa nafsu dan bisa menahan atau menjaga kemaluan manusia. Nah, daripada zina dan lain sebagainya. Kalau orang belum menikah itu, yang belum pernah melihat perempuan secara lebih dekat ya, atau secara lebih jelas misalnya kan, pasti pikiran kemana-mana. Anak muda itu yang belum nikah itu pasti pikiran itu kemana-mana, jorok lah bahasa gitu kan. Akhirnya dengan menikah pandangannya lebih tunduk, kemaluannya lebih dijaga. Kenapa? Karena seperti apapun wanita yang ia lihat di pasar atau ia lihat di TV misalnya, atau lihat di mana saja, itu ada di dalam istrinya. Makanya kata Nabi, kalau kamu keluar lalu melihat ada wanita yang kamu ingini atau disyahwati, maka balik ke rumah, ketahuilah semua yang ada dalam perempuan tersebut juga ada pada istrimu. Itu saja. Ada. Jadi sama aja gitu Pak, maksudnya itu sama aja, perempuan yang di luar sama istri kita itu sama ya. Paling beda warna, beda casingnya kan, beda casing ya, sama sebenarnya. Beda kualitas mungkin, beda casing kan gitu ya. Hakikatnya adalah sama. Maka kata Nabi, orang yang menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Jadi nikah adalah obat. Maka ketika ada orang sudah nikah, matanya masih jelalatan, dia masih misalnya berzina, nah ini berarti tidak ada obat orang seperti ini. Kalau seandainya dia pun dengan dia selingkuh, dia berzina pun akan ada perempuan lain yang dimainkan sama dia. Seperti terus, tidak akan puas dia. Punya istri satu, dia selingkuh lagi, dia berzina lagi, main dengan perempuan lain. Akhirnya berarti tidak ada obat ini orang ini nih.
Jadi orang ini penyakit yang tak bisa diobati sehingga harus dirajam, gitu maksudnya kan. Nah, jadi nikah itu memang solusi. Jadi dosanya orang yang berzina karena sudah menikah itu lebih besar daripada dosanya orang yang berzina sebelum nikah. Walaupun sama-sama besar, zina itu dosa besar, sama-sama besar ya. Hanya saja zinanya orang yang muhson, orang yang sudah menikah itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena ini tidak ada alasan untuk berzina, dia sudah punya istri gitu Pak. Nah, jadi bagi yang matanya sudah menikah tapi matanya masih suka kejalatan, nah pahami ini gitu ya. Kenapa? Karena ini sudah obat daripada Allah. Allah sudah kasih manusia ini solusi. Ketika manusia sudah nikah tapi kok masih dia selingkuh lah bahasanya gitu ya, masih dia selingkuh atau berzina, nah itu berarti dia ini sakit orang ini, sakit yang infeksi yang tak bisa diobati. Ketika kaki sudah infeksi, apa solusinya? Diamputasi, dipotong. Ketika tangan sudah diobati, dikasih obat infeksi, tidak sembuh-sembuh, maka harus dipotong. Sama, kalau laki-laki yang sudah punya istri masih selingkuh, masih berzina, maka juga harus dipotong. Apanya yang dipotong? Ya harus dipotong. Kenapa? Karena bisa menjalar infeksi kepada yang lain. Dalam arti apa? Nanti banyak perempuan yang dimainkan dia, ataupun bahkan bisa menular penyakit-penyakit seperti ini kan. Nah, jadi rajam itu bukan hal yang kejam ya. Nah, yang kejam itu manusia yang zina, itu yang kejam. Ya, manusia yang zina itu yang kejam. Nah, tapi sedangkan rajam itu tidak kejam. Nah, di Aceh itu kan ada diterapkan hukum Islam. Ya. Hukum Islamnya dia apa tuh? Nah, kalau menikah, tapi sebenarnya di Aceh pun belum 100% sih. Cuman cambuk ya, orang zina itu kalau muslim itu dirajam gitu. Kemudian ada juga dulu itu katanya di Arab Saudi itu ada putri kerajaan yang dirajam. Putri kerajaan yang dirajam itu kan. Sehingga orang banyak yang menyalahkan Islam juga ya. Yang jadi pertanyaan saya, itu kan putri Arab itu belum nikah. Dia berzina sama pacar dia, yang mana dia tuh belum menikah sama sekali, kok dirajam? Itu juga timbul tanda tanya lah ya. Jadi sebenarnya belum ada negara yang mengamalkan hukum syariat fikih itu 100% sebenarnya belum ada gitu. Termasuk di Aceh itu nggak ada rajam-rajaman ya. Dan dia juga hukuman itu semua dicambuk gitu, sama rata aja. Jadi begitulah ya. Jadi orang Yahudi itu merubah-rubah hukum yang ada di dalamnya, padahal mereka sudah mendengar. Kemudian kata ahli tafsir yang lain, di antara yang dirubah orang Yahudi adalah sifat Nabi Muhammad. Ya, jadi di dalam kitab Taurat itu sudah dijelaskan sifat Nabi Muhammad, sudah dijelaskan nabi-nabi yang akan datang di akhir zaman itu sudah dijelaskan. Tapi sama orang Yahudi itu diganti. Nah, jadi orang Yahudi itu mengetahui Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Dalam Quran dijelaskan begitu kan ya. Intinya di Nabi Muhammad itu dalam seluruh kitab itu sudah dijelaskan bahwasanya akan datang nabi nanti di akhir zaman gitu. Sama sebagaimana kita mempelajari di akhir zaman akan datang Dajjal sama Imam Mahdi. Di kitab-kitabnya Kristen sama Yahudi pun akan ada juga Dajjal sama Imam Mahdi itu ada. Cuman bedanya nanti kalau dalam kitab Yahudi Dajjal itu pahlawan. Nah, kalau kita kan Dajjal itu musuh. Nah, kalau dalam Yahudi Dajjal itu pahlawan. Sehingga tidak heran kalau orang Yahudi itu suka kali bikin lambang mata satu, lambang bintang kebalik, bintang David gitu kan. Gambar kambing ada tanduk-tanduk tuh kan. Nah, orang anak muda zaman sekarang dikiranya keren gambar-gambar itu, anak punk, anak rock katanya kan, anak gaul. Nah, itu setan, bukan anak gaul itu ya. Lambang-lambang begitu lambang setan ya. Nah, jadi orang Yahudi itu Tuhannya itu, maksudnya pahlawannya di akhir zaman adalah Dajjal. Nah, sedangkan kita sama orang Kristen itu sama-sama membenci Dajjal. Kalau dalam istilah kita Dajjal, dalam istilah Kristen itu Antikris namanya, Al-Masih. Al-Masih kan ada dua Isa sama Dajjal itu kan. Jadi orang Kristen juga punya juga meyakini akan ada Dajjal muncul, dan orang Kristen juga memahami Dajjal itu musuh. Sehingga nanti di akhir zaman dalam ajaran kita kan dijelaskan termasuk orang yang banyak masuk Islam adalah orang Kristen.
Dan orang yang banyak membantu Islam nanti orang Kristen. Kenapa? Karena Nabi Isa ketika turun, mereka menghancurkan salib-salib dan membunuh babi itu kan. Sehingga orang Kristen tahu ternyata Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa juga Nabi yang mengajak kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang Kristen banyak masuk Islam. Tapi orang Yahudi akan selalu memusuhi Islam sampai hari kiamat. Bahkan mereka pun yang kita anggap musuh sama mereka, malah mereka anggap sebagai teman, sebagai pahlawan gitu kan. Nah, jadi pemujaan setan, berhala dan lain sebagainya itu bagian daripada dajjal. Jadi kok anak-anak muda jangan suka gambar-gambar yang kayak anak pang, mata satu, tanduk dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nanti yang banyak mengikuti dajjal itu bukan orang yang tidak beriman. Jadi nanti kriteria dalam penjelasan hadis masalah dajjal itu, orang yang ikut dajjal ataupun orang yang diselamatkan dari dajjal bukanlah orang yang imannya kuat, maksudnya bukanlah orang yang ilmunya tinggi, bukanlah orangnya amalnya kuat, tapi orang yang terhindar dari dajjal nanti adalah orangnya ya tentunya beriman dan berilmu yang soheh lah kan. Akan tapi yang dibahas ulama adalah orang yang tidak menyukai dajjal dan amalannya, ya. Orang yang tidak menyukai dajjal dan amal, walaupun iman dan ilmu tentunya sangat mendominasi. Kenapa? Kalau dia punya iman yang kuat tidak akan goyah sama dajjal. Kalau dia punya ilmu yang tinggi pun tidak akan goyah sama dajjal. Tapi kalau seandainya dia menyukai dajjal dan amalan-amalan dajjal, walaupun iman dia itu kuat dan ilmu dia tinggi, bisa-bisa juga jebol. Nah, kenapa ya? Kurang ajar deh, kualatkan amalannya setan dia kerjakan. Karena jadi jangan heran di dunia ini banyak penyembah setan gitu kan, karena malah mereka anggap setan itu malah pahlawan gitu ya. Nah, jadi kembali ke pembahasan tadi, jadi dalam kitab Yahudi, kitab Taurat itu juga ada disebutkan nama-nama Nabi Muhammad jelas ya. Di kitab Kristen juga dijelaskan, bahkan di kitab Hindu Buddha itu juga dijelaskan juga Nabi yang akan datang di hari kiamat dengan nama-nama yang berbeda, dengan nama-nama Weda, kalau di Buddha pakai nama Tripitaka misalnya gitu kan. Hanya saja kan artinya sama orang yang dipuji. Kalau ibu Nabi disebutkan sebagai orang yang dapat dipercaya, itu Nabi Siti Aminah kan. Nah, jadi orang Yahudi suka mengubah kalamullah. Karena itulah Allah berfirman, afatat ma'una ayyuminu lakum. Apakah kalian ini masih ngarap mereka itu beriman, sedangkan kakek moyang mereka itu kayak gitu maksudnya. Nah, jadi ini pelajaran juga untuk kita. Kalau kita ini punya sifat yang buruk, ya. Kalau kita ini udahlah tak ada mau ngikut, malah kita ini ngolok-ngolok, malah kita ini ngerusuh, malah kita ini merubah-rubah, malah kita ini ngajak orang kepada keburukan, itu bahaya gitu. Kalaupun kita ini belum bisa baik, setidaknya kita ini mencintai hal yang baik, setidaknya kita mengakui apa yang kita lakukan itu salah. Itu penting seperti itu. Jangan sampai kita ini maksiat tapi kita ini tak merasa bersalah atau tak mengaku kalau kita ini salah. Setidaknya harus ada dalam hati kita, saya salah, saya akan berubah. Nah, orang Yahudi ini tidak seperti itu. Mereka ini dalam Al-Fatihah itu dijelaskan maghdub. Kalau kita baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dalam tafsirnya maghdub itu Yahudi, dhalin itu Nasrani. Yahudi disebut maghdub, dimurkai oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran, kayak tadi itu mimba dima aqaluhu wa hum ya'lamun, selepas mereka itu tahu dan mereka mengetahui. Orang Yahudi tahu kebenaran, mereka pintar, mereka tahu bakal ada akhir zaman Nabi. Tapi apa? Mereka ingkari, bahkan mereka rubah-rubah ayat Allah, mereka tidak setuju sama Allah. Sehingga mereka dijuluki maghdub, dimurkai. Jadi maghdub itu adalah orang Yahudi. Waladhdallin, dan orang yang sesat. Siapa itu orang? Nasrani. Nah, orang Nasrani ini sebenarnya mereka itu tidak melawan, mereka itu tidak seperti Yahudi. Hanya saja mereka itu sesat, dibodoh-bodoh kan, masih gitu. Nah, jadi orang Yahudi itu tidak cuma Taurat yang mereka rubah, tapi Injil pun mereka rubah. Karena itulah Injil sekarang tuh banyak perubahan, tidak otentik bahasanya kan. Kenapa? Di antaranya dirubah oleh orang Yahudi. Di dalam Injil sebenarnya juga ada larangan makan babi, juga ada ayat bahwasanya tidak boleh minum arak. Juga dalam ajaran Injil itu juga bahwasanya Nabi Ibrahim itu sunat. Bahkan dalam Injil itu juga perempuan itu disuruh tutup aurat, tutup rambutnya. Nah, kalau tidak tutup rambut maka botakan saja rambutnya kok di bahasa Injil. Jadi ajarannya Kristen itu sebenarnya mirip juga sama Islam. Hanya saja sama Yahudi itu ajaran itu dirubah lewat Paulus mereka gitu kan. Sehingga
ayat-ayat tentang sunat, larangan makan babi, minum arak, Allah itu esa dan lain sebagainya itu ditafsirkan sama pendeta mereka yang beda. Nah, sehingga yang kita lihat sekarang Kristen sekarang itu yang ajarannya berdasarkan Paulus itu kan, atau kan berdasarkan pendeta. Ya, banyak perubahan lah. Yang berubah itu adalah orang Yahudi gitu. Nah, karena itulah Kristen juga disebut dolin, orang yang sesat atau orang yang dibodoh-bodohan lah bahasa gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi orang sifat Yahudi ini kenapa susah mereka dapat hidayah? Karena mereka itu sudahlah tidak mau menerima kebenaran, mereka juga tidak mau mengakui kebenaran, mereka keras hati. Jadi pelajaran untuk kita tadi apa? Kalau kita ini belum bisa baik, setidaknya kita mencintai hal yang baik atau mencintai orang-orang yang baik. Kalau kita lihat orang hafal Quran, pengen kita ini ngapal Quran gitu kan. Kalau lihat orang nih sholat ke masjid, pengen kita nih bisa istiqomah ke masjid seperti mereka. Jangan kita olok-olok. Ini orang berjenggot malah dibilang Allah jenggot kambing tuh gitu dia. Orang tutup aurat pakai cadar dibilang ninja gitu dia kan. Nah, banyak zaman sekarang nih itu omongan seperti itu bahaya. Kenapa tadi dia mengolok-olok agama Allah yang mana itu semua sudah disepakati oleh ulama dari zaman sahabat sampai tabi'in bahwasanya itu syariat. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah wajib atau sunnah. Tapi mereka sepakat itu hal yang baik gitu. Semua sepakat hal yang baik. Kalau ada ulama yang mengatakan itu tidak perlu, itu sesat berarti gitu. Kenapa? Karena dari zaman seluruh ulama, kalau kita baca kitab fikih dari mazhab apapun, aliran apapun, Muhammadiyah, NU, Salafi, semuanya sepakat masalah jenggot, cadar itu macam-macam sepakat kan. Hanya saja kalau kita olok-olok itu namanya adalah bahaya gitu ya. Nah, kalau ada lagi orang tuh ngapal Quran, setidaknya dalam hati kita senang. Ada orang ngapal Quran bukan terganggu, bukan Allah benci kali aku nih orang teriak-teriak baca Quran sebelah, terganggu. Bahkan ada yang bilang kan sebenarnya zaman sekarang tidak perlu ngapal-ngapal Quran, itu tidak perlu katanya. Sekarang udah ada Quran, udah ada HP, tidak perlu ngapal-ngapal Quran. Nah ini kan contoh yang tidak bagus gitu. Kenapa? Udahlah dia ini tak ngapal Quran, dia malah ngolok-ngolok orang yang ngapal Quran. Ada orang tak baju, orang pakai bikini, orang narkoba, dia bilang Allah biarkan ya bah, itu tak ada merugikan orang lain bah gitu dia. Ada orang pakai bikini, ada orang narkoba, ganja, dibilangnya ya Allah biarkan, ngapa sih kita ini resek sewot sama mereka, dia tak merugikan anda kok gitu dia. Begitu ada orang santri-santri yang dengar musik langsung tutup kuping, langsung banyak yang komen, ini kasihan kecil-kecil sudah diajarkan sesat katanya. Kecil-kecil sudah diajarkan ajaran yang tak benar. Kan ngawur namanya. Maksiatan dibela. Begitu orang yang pengen baik, pengen bertakwa, itu malah diolok-olok kan gitu kan. Nah, jadi ini sifat daripada yang Yahudi yang harus kita hindari. Kenapa? Karena sifat ini bisa menyebabkan hidayah itu tertahan. Kayak yang Allah dibahaskan tadi, afatat mauna. Ya, susah mereka itu beriman gitu, Pak. Karena mereka sudah seperti itu sifatnya. Karena itulah akhirnya Nabi di akhir zaman bukan dari Yahudi lagi, bukan dari Bani Israel lagi, tapi dari Bani Ismail atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kerasnya hati orang pada Yahudi. Wa idza laqul ladzina amanu, dan tatkala mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka di sini adalah orang munafiknya Yahudi, ya, orang munafik dari kalangan Yahudi. Ketika mereka bertemu dengan orang yang beriman, yakni orang Yahudi yang beriman, mereka bilang amanna. Mereka bilang amanna ketika mereka bertemu dengan orang beriman, bukan orang Yahudi beriman ya. Ketika mereka bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabiullah, dan dia adalah Nabi adalah orang yang membawa kabar gembira dan Nabi adalah orang yang mubasyaru bihi fi kitabina, dalam kitab yang lain adalah orang yang dapat kabar gembira di kitab kami, yakni kitab Taurat. Jadi orang Yahudi itu ketika bertemu orang beriman, mereka bilang saya ini beriman sama Nabi karena Nabi Muhammad itu orang yang Allah kabarkan dalam kitab Taurat. Itu kata orang munafik dari kalangan Yahudi yang bertemu dengan orang iman, ya. Akan tetapi wa idza khala ba'duhum ila ba'din, kalau mereka balik kepada kaum mereka yang Yahudi asli atau orang munafik asli, orang munafik tadi,
Qalu, maka orang munafik Yahudi tadi bilang, ataupun pemimpin mereka, pemimpin orang-orang yang tidak munafik kepada orang yang munafik. Jadi ketika orang munafik Yahudi ini datang pada orang iman, kan dia bilang kami beriman. Ketika mereka balik lagi kepada tongkrongan mereka, yang di dalam tongkrongan itu ada kepala Yahudi, maka kepala Yahudi itu ngomong kepada orang munafik tadi yang ngumpul sama orang Islam, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Wahai kalian orang munafik yang beriman tadi, yang pura-pura iman, apakah kalian menceritakan kepada mereka, yakni kepada orang iman, terhadap apa yang Allah lakukan kepada kalian, liyuhajjukum, agar mereka itu bisa berhujjah atau mendebat kalian bihi, dengan perkara tersebut, inda rabbikum, mengenai Tuhan kalian, afala ta'qilun, apakah kalian gak mikir. Jadi maknanya itu begini sebenarnya. Jadi Nabi itu pernah ngomong kepada orang-orang Yahudi, bilang, wahai saudaranya kerak, wahai saudaranya babi gitu. Jadi ketika Nabi marah gitu kan. Kenapa Nabi ngomong gitu? Ketika Nabi ngomong gitu, orang Yahudi itu kaget. Kok Nabi tahu gitu, Pak? Karena kan yang kemarin kita pelajari itu kan orang Yahudi dulu ada yang Allah rubah jadi monyet, ada yang Allah rubah jadi babi kan. Maka ketika Nabi ngomong begitu, wahai saudara-saudara babi, wahai saudara-saudara kerak, kata Nabi. Kaget orang Yahudi itu. Kok Nabi tahu gitu, Pak? Nah, jadi kalau zaman Nabi, kalau ada hal yang tidak diketahui, ada yang tahu, itu kaget mereka. Tapi kok zaman sekarang sih banyak Google, banyak YouTube kan. Nah, kok di zaman Nabi itu kan, Nabi bukan orang yang bisa membaca dan menulis, dan orang Arab itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang bisa membaca dan menulis. Tapi kok Nabi tahu? Nah, maka orang Yahudi tadi nuduh kepada kawan-kawannya yang masuk Islam, orang Yahudi yang masuk Islam itu, apakah kalian cerita kepada Nabi masalah itu gitu, Pak? Kepada Nabi, sehingga gara-gara kalian ngomong begitu ke Nabi, akhirnya mereka orang-orang beriman, para sahabat itu bisa mendebat kami, menyalah-nyalahkan kami, bisa bilang, alah kalian nih kan, kalian tak bisa beriman karena nenek moyang kalian itu kerak gitu, Pak kan. Nah, jadi susah kalau kalian tuh, perkataan bocoran itu hanya bikin orang sahabat tuh bisa ngolok-ngolok kami gitu kan. Apalah takilun, apakah kalian itu mikir? Nah, jadi sebenarnya Nabi itu mengetahui itu tuh bukan dari bocoran tadi, ataupun bukan dari internet. Zaman Nabi tidak ada sinyal internet, jelas ya. Nah, lalu dari mana Nabi mengetahui? Tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara hikmah kenapa Nabi itu ummi, kenapa Nabi tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Nabi itu yatim dari lahir. Abdullah itu wafat ketika di kandungan. Abdullah itu bapaknya Nabi, wafat ketika Nabi dalam kandungan. Tak lama kemudian juga Siti Aminah wafat umur 6 tahun. Sebagian mengatakan 5 tahun, sebagian mengatakan 7 tahun. Intinya ketika Nabi masih kecil, Siti Aminah wafat. Nah, akhirnya selepas Siti Aminah wafat, diganti pengurusan kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun wafat. Tak lama kemudian Siti Khadijah wafat. Abu Thalib paman Nabi juga wafat. Akhirnya Nabi sebatang kara. Sebatang kara asli, saudara. Tidak ada bapak, tidak ada mak, ndak ada kakek, ndak ada, sebatang kara lah pokoknya. Paman yang menolong Nabi pun tidak ada. Paman yang lain memusuhi Nabi. Apa hikmah yang kita ambil dari sini coba? Nah, hikmahnya kenapa lah Nabi itu Allah bikin sebatang kara seperti itu, kenapa? Agar diantaranya untuk mendidik Nabi. Ad-dabani Rabbi fa'asana ta'dib, kata Nabi. Allah mengajarkanku dengan sebaik-baiknya pengajaran. Sehingga Nabi itu ketika ada masalah, ada kesusahan, Nabi itu tinggal satu saja minta tolong, hanya kepada Allah. Kalau dulu mungkin bisa ketika diolok, dilempar batu, Nabi datang kepada Abu Thalib, marah Abu Thalib. Ketika ada masalah, Nabi datang kepada ayahnya, datang kepada kakeknya. Tidak ada yang berani orang kafir itu, karena kakek Nabi orang paling terpandang di Quraisy. Kan? Begitulah Abu Thalib. Selepas kakek Nabi wafat, Abu Thalib yang paling terpandang. Orang tak terlalu berani. Kalaupun Nabi ada masalah, Nabi datang, bisa ngadu gitu, Pak.
Tapi Nabi sudah tidak ada istri tempat Nabi mengadu lagi. Ketika Nabi capek dakwah, Nabi dihibur istri, tapi tidak ada lagi sudah. Pamannya tidak ada, bapak tidak ada, ibu tidak ada, kakek tidak ada. Sehingga ketika Nabi itu susah sedih, apa yang Nabi katakan? Robbi, Robbi. Hanya Allah lah tempat Nabi meminta. Jadi Allah ini memang setel sedemikian rupa cobaan itu agar Allah itu ingin Nabi itu ketika ada masalah itu hanya datang kepada Allah. Dan juga yang kedua apa? Untuk mengajarkan kepada orang kafir dan lain sebagainya. Nabi bisa pintar sedemikian rupa, bisa mengetahui wahyu dan lain sebagainya, mengetahui kisah Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Adam dan lain sebagainya, seluruh nabi-nabi tahu. Itu murni daripada Allah, bukan karena baca-baca. Zaman sekarang kalau ada nabi palsu macam-macam itu kan karena baca-baca. Nonton film kayaknya nyaman jadi nabi gitu ya kan. Baca kisah Nabi Muhammad kayaknya nyaman jadi nabi ya. Nah, kok tidak bisa jadi nabi, ada yang ngaku habaib ya kan. Ngelihat habaib dimuliakan orang, dihormati orang, nampaknya nyaman jadi habaib ini, dicium tangannya, dikasih orang duit macam-macam kan, nampaknya nyaman. Akhirnya jadilah jadi habaib ya. Habaib jalur prestasi. Jadi ya begitu kan. Nah, sedangkan Nabi ini ya memang murni daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan Nabi. Ya. Allah berfirman dalam ayat 78, "Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." Apakah mereka itu enggak mengetahui, orang Yahudi itu, annallaha ya'lamu, bahwasanya Allah itu Maha mengetahui ma yusirruna, apa yang tidak nampak, wa ma yu'linuna, dan apa yang tampak. Jadi tadi itu kan masalah orang Yahudi tadi itu kan. Jadi Allah balas perkataan orang Yahudi yang mengatakan orang Yahudi lain membocorkan cerita itu, masalah perubahan wujud Bani Israel kepada kera dan lain sebagainya itu. Allah balas dengan ayat ini. Apakah mereka tuh nggak tahu bahwasanya Allah tuh mengetahui segala hal gitu, maksudnya yang nampak maupun yang tidak tampak itu Allah tahu, dan Allah sampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Wa minhum, dan di antara orang Yahudi, ummiyuna, ada orang ummi, orang awam, la ya'lamunal kitab, yang tidak bisa memahami kitab Taurat, illa amaniya, kecuali cuman angan-angan dan kebohongan-kebohongan, wa minhum illa yazunnun, dan tidaklah mereka mengenai nubuwah, mengenai masalah kewahyuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa yazunnun, kecuali hanya pakai praduga. Jadi ada orang Yahudi itu disebutkan di antara mereka itu ada orang yang tidak memahami kitab Taurat. Jadi mereka hanya angan-angan saja. Apa yang mereka ketahui tentang Taurat itu hanya angan-angan saja. Fawailul, ayat 80, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim, maka celakalah, fawailun dalam tafsirnya siddatu azab, yakni azab yang keras. Bisa juga bermakna neraka wail ya. Jadi fawailul termasuk dalam Quran surat apa itu? Wailul lil mutaffifin. Ayat Al-Ma'un juga ada wawailul lil musallin, itu kan ada dua makna sih. Pertama neraka wail, jadi ada nama neraka itu neraka wail. Yang kedua ada makna kecelakaan ya. Ataupun yang di sini adalah azab yang pedih. Bagi orang yang yaktubunal kitaba bi aidihim, menulis kitab Allah, maksudnya Taurat. Begitu pula kalau zaman Kristen Injil, zaman sekarang Quran. Nah, zaman Qurannya alhamdulillah mukjizat Allah terbukti tidak bisa dirubah ya. Dari zaman Nabi sampai zaman sekarang Quran itu sama. Biaidihim, dengan tangan-tangan mereka buat Quran itu dengan buat kitab Allah, Taurat, Injil, Quran dengan tangan-tangan Allah. Summa yaquluna, kemudian orang Yahudi itu mengatakan haza min indillah, ini kitab Allah. Liyastaru bihi samanan qalila, agar mereka jual dengan harga yang sedikit minat dunia. Wahum al-Yahud, di sini orang tersebut yang disebut celaka tadi siapa? Adalah al-Yahud, orang Yahudi. Ghayyaru sifatan Nabi fit Taurah, yang merubah sifat Nabi di dalam Taurah. Wa ayatul rajam, dan ayat rajam. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Wa katabuha ala khilafi ma unzila, dan mereka menulis
berbeda dengan apa yang diturunkannya, kayak yang saya bahas tadi ya. Jadi yang mereka rubah itu pertama sifat Nabi, kemudian juga tentang ayat rajam, mereka rubah, dan juga banyaklah yang mereka rubah, mereka tulis berbeda dengan yang diturunkan karena sesuai dengan hawa nafsu mereka. Fawailul lahum mimma katabat aidihim, dan celakaan bagi mereka, azab bagi mereka, mimma katabat aidihim, apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan bagi apa yang mereka kerjakan. Kecelakaan untuk mereka terhadap apa yang mereka kerjaan, minar rosya, dari nyogok. Nah, jadi orang Yahudi ini ada yang ngarang tulisan, merubah Taurat, merubah Injil. Kalau dalam ini kan Taurat ya, dalam cerita ini ya. Jadi orang Yahudi itu menulis Taurat dengan apa? Samanan kolila, untuk dijual atau untuk demi duit. Maknanya apa? Ada orang berkepentingan yang nyogok, yang sengaja menyuruh ahli sastra ataupun pendeta mereka untuk merubah-rubah ayat. Jadi sengaja mereka tolong untuk ayat nomor itu ganti ya lah katanya. Ini aku bayar pakai duit gitu kan. Nah, kayak zaman sekarang sama, orang bisa berubah hukum kan zaman sekarang kan. Hukum undang-undang itu bisa dibayar di pengadilan ya, bisa dibayar. Nah, sama zaman dulu pun sama. Kalau yang dinyogok itu 1 juta, 2 juta, jangan, saya takut kepada Allah gitu kan. Nah, tapi kalau 1 miliar ini tak apalah sekali-sekali itu dia. Nah, ini yang masalah tuh gitu kan. Jadi memang susah lah urusan sogok menyogok, korupsi itu sudah mendarah daging di dalam kehidupan kita. Memang harus punya iman yang kuat ya. Karena tadi orang kalau disogok 50.000, 200.000 kita semua kuat. Tapi kalau disogok 1 miliar itu gila, itu bisa buat beli apa gitu pikiran kita kan. Kita udah nak mikir surga neraka, tapi kita pikir ini bisa buat luar negeri, bisa buat apa. Nanti udah selesai tobat gitu kan. Kan gitu pikiran mereka kan. Nah, padahal kalau yang asal kita ketahui ya, dosa sogok tadi yang kita sebutkan nyogok, apalagi ini nyogok untuk merubah Taurat. Oh, ini dosanya bukan main lagi jelasnya. Nah, kalau kita bahas sogok biasa atau dosa biasa itu juga besar. Kenapa begini masalahnya? Kalau orang tuh tidak sholat, orang tuh berdosa kepada Allah atau berzina lah, ini dosa besar tadi ya, minum arak, itu seandainya dia bisa tobat dengan sungguh-sungguh, menangis macam-macam, nah, dia masih bisa diampuni oleh Allah. Nah, tentunya dengan tobat yang sungguh-sungguh Allah akan ampuni dia, bersih dosa dia. Tapi kalau orang itu sudah mencuri duit orang, itu dosa dia tidak akan hilang walaupun dia nangis darah sekalipun. Dosa dia kepada Allah hilang, tapi dia harus minta ikhlasnya kepada orang yang dia curi, dia dirampok. Dalam Riyadhus Shalihin itu masalah bab taubat, itu dijelaskan syarat taubat. Kalau kepada Allah, dosa kepada Allah, pertama menyesal, yang kedua berhenti, yang ketiga tidak akan mengulangi. Hati itu tekad tidak akan mengulangi, saya tidak akan mengulangi ini lagi. Nah, kalau 3 syarat ini dilaksanakan, taubat dia pasti diterima. Tapi kalau dia berhenti, menyesal, menangis, senangis-nangisnya, tapi dia bilang, tapi kalau ada kesempatan lagi tak apalah sekali lagi misalnya. Dalam hati dia masih ada tekad gitu, Pak. Nah, belum kuat. Dia ini pengen berhenti ngobat misalnya. Ada orang pengen berhenti berzina, ada orang pengen berhenti mabuk. Tapi dalam hati dia belum kuat. Dia menyesal, ya Allah, letih aku nih. Tapi dalam hati dia masih pengen berkawan sama kawan yang itu, masih pengen nongkrong di majelis mabuk tadi. Nah, maka belum diterima tobatnya gitu, Pak. Tapi karena apa? Harus 3 syarat terpenuhi. Tapi kalau dosa mencuri itu syaratnya 4, ada tambahan 1. Apa itu? Harus mengembalikan atau minta ikhlas. Kalau nggak bisa mengembalikan, dia harus minta ikhlas dan orang itu mengikhlaskan hak yang dia curi. Sekarang kalau korupsi itu duit siapa yang dicuri itu? Duit satu Indonesia minta ikhlas lah, sampai 200 juta manusia minta ikhlas lah gitu kan. Jadi dosa mencuri itu janganlah ya. Jangan sampai kita nih mencuri dan lain sebagainya lah. Duit orang, pokoknya duit orang itu 1.000 rupiah pun jangan sampai kita ambil lah, karena berat sekali lah ya. Mungkin dosa kita masih banyak, tapi jangan sampai ada 1.000 rupiah orang pun yang kita zolimi ya. Dan begitu pula nyogok dan lain sebagainya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Pertanyaannya baru kejadian beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu. Dek, tolong helm putih. Ini memasuk orang. Apa? Memasuk orang.
Memasung. Iya. Ah. Apa kondisi gini? Misalnya. Iya coba gimana? Kezoliman orang ini sudah apa ya? Misalnya ke keluarga itu kan, kemudian ke kampung dan kemudian juga ke orang tua itu. Jadi kalau misalnya di stop nih bahasanya ini, mungkin kalau saya pernah juga nonton film misalnya Wali Songo gitu kan, sampai ada yang membunuh langsung gitu kan karena di stop pada apa gitu ya. Kalau zaman sekarang kalau memasung itu dalam strategi Islam boleh. Jadi sebenarnya memasung itu tidak boleh ya. Memasung orang gila, memasung siapa pun tidak boleh. Kecuali memang tidak ada jalan lain selain dipasung. Cuman kan ada jalan di penjara, ada jalan dikurung gitu, Bang. Karena kalau dipasung ini dia tak bisa gerak sama sekali masalahnya. Itu menyiksa hak dia untuk bergerak, gitu, Pak. Jadi kalau seandainya memang dia tuh tak bisa, memang gila misalnya, gila tak bisa diatur lah, pokoknya bahaya lah kalau dia dilepaskan. Boleh kita kurung, tapi harus dikasih makan, harus dikasih apa sebagainya lah pokoknya. Dia juga punya hak untuk makan gitu, punya hak untuk tidur. Nanti kalau dipasung kita bisa gerak sama sekali, jadi tak dibenarkan sebenarnya. Kecuali memang itu keputusan pengadilan misalnya kan. Keputusan polisi, pengadilan memang dia ini sudah bahaya, maka itu boleh. Tapi kalau keputusan kita seorang ngikat orang itu hati-hati lah. Kecuali hanya untuk sekedar hukuman ya, mungkin ada pencuri ketika di pohon misalnya, satu hari kita lepaskan gitu kan. Tapi kalau selama-lamanya ataupun bertahun-tahun seperti itu, kayak yang terjadi banyak ya kepada orang yang gila atau itu bahaya lah gitu. Kenapa? Itu mengekang hak orang, termasuk binatang tidak boleh gitu-gituan sebenarnya. Ya ada lagi, gitu ya. Pertanyaan gitu kan? Masalah pasung tuh kan? Ya. Ada masalah cerita Wali Songo itu ceritanya masalah hukuman pembunuhan dan lain sebagainya itu perlu kita tahqiq lagi lah cerita itu, karena cerita Wali Songo tuh ada, cuman cerita-cerita itu banyak bumbu biasanya, karena tidak ada rawi, tidak ada. Kalau di hadis kan ada rawi ya, ada deretan sanadnya. Tapi kalau dalam Wali Songo ini kan cerita rakyat, termasuk cerita rakyat gitu, jadi ceritanya bercampur-campur gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kan ke RSJ misalnya juga ya. RSJ tidak bisa terima itu karena kondisinya tidak gila gitu kan. Kemudian dibawa ke rumah sakit normal juga tidak mau gitu kan, karena kondisinya sakit fisik gitu. Ke polisi juga tidak mau itu karena orang ini juga tidak melakukan kejahatan yang lain terus dari keluarganya gitu. Dan dia itu tidak bukan pencuri gitu kan. Cuma mau nekat bahasa mungkin karena apa ya, punya keterbelakangan mental, tidak punya kesiapan kedewasaan. Kok bahasa untuk hidup lah gitu, dengan masalah itu tidak punya gitu. Itu parah ya Bang ya? Parah maksudnya ganggu itu parah seperti apa misalnya? Bisa ngambil barang apa gitu. Kalau nggak mau tuh bisa ini tadi diancam gitu, bisa dihancurkan itu kan orangnya gitu kan. Teriak-teriak gitu. Sampai ya bahasa itu ya warga itu betul-betul tenang gitu. Iya. Itu hubungi keluarganya atau orang tuanya atau siapapun keluarganya. Nah, kalaupun memang harus dikurung itu ya keluarganya lah yang punya hak itu kan. Nah, harus ada keluarganya. Itu kalau rumah sakit jiwa tidak nerima itu aneh juga tuh. Itu entah rumah sakitnya yang gila kah begitu kan. Ya masa orang gila tidak ada yang gila gitu kan. Kalau udah sampai mengancam bunuh dan nyuri itu udah kriminal harusnya. Harusnya polisi itu bisa mengarahkan lah, entah diarahkan ke rumah sakit jiwa atau apa. Kecuali ya cuman ngaco-ngaco anak orang biasa. Tapi kalau udah sampai main kriminal, mencuri atau melecehkan perempuan atau misalnya pengancaman itu kan sudah kriminal. Mengancam itu termasuk kriminal loh itu. Harus dipidana harusnya gitu. Cuman ya wallahu alam lah kenapa belum diterima gitu ya. Yang pasti itu musyawarah sama warga dan keluarga gitu. Tapi yang penting haknya harus diperhatikan ya. Karena dia melakukan itu tuh kan karena ketidaktahuan. Bukan karena kesengajaan, karena ketidaktahuan. Jadi kalaupun kita harus dikurung dan lain sebagainya, harus kita tunaikan hak dia untuk makan, untuk buang angin, buang air kecil, buang air besar dan lain sebagainya. Kalau buang angin sih gampang gitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup insyaAllah ya. Semoga bermanfaat. Dilanjutkan dengan sholat sunnah Isya jam 18.53 ya. Subhanallah bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.